Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Fikri Maulana. Saya dari D3 Fisioterapi UPN Veteran Jakarta. NIM saya 20 10 70 20 60. Di sini saya akan membuat video yaitu ujian praktek patologi. Nah, di sini saya akan menyebutkan macam-macam penyakit sendi. Berikut cuplikannya. Yang pertama itu ada rheumatic arthritis atau biasa itu disingkat RA. Nah, rheumatic ini merupakan penyakit autoimun sistematik yang menyerang sendi. Reaksi autoimun terjadi dalam jaringan sinovial. Kerusakan sendi mulai terjadi dari proliferasi makrofag dan fibroblasinoval. Nah, limfosit menginfiltrasi daerah perivaskular dan terjadi proliferasi sel-sel endotel. Kemudian neovaskularisasi pembuluh darah pada sendi yang terlihat mengalami oklusi oleh bekuan kecil atau sel inflamasi. Nah, terbentuknya panus akibat terjadi pertumbuhan yang irreguler pada jaringan sinovial yang mengalami inflamasi panus, kemudian menginvasi dan merusak rawan sendi dan tulang. Respon imunologi melibatkan peran sitokin, interleukin, proteinase, dan faktor pertumbuhan. Respon ini mengakibatkan destruksi sendi dan komplikasi sistematik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah osteoartritis. Secara patologis, osteoartritis sebagian besar kondisi non-inflamasi yang biasanya bertahap dan progresif, degeneratif. Tanda-tanda karakteristik dan gejala osteoartritis termasuk kerusakan pada tulang rawan hyaline pada tahap awal. Mekanisme kerusakan tulang rawan adalah melalui pemisahan serat kolagen dan disorganisasi peptidoglikan menyebabkan tulang rawan menyerap air. Hal itu menyebabkan retakan perkembangan di permukaan tulang rawan yang dikenal sebagai fibrilasi. Cairan sinovial pada akhirnya akan menyerap potongan-potongan tulang rawan hyaline secara bertahap menjadi lebih tipis dan lebih tipis sampai tidak ada tulang rawan yang tersisa. Tulang di bawah tulang rawan menjadi halus karena menggosok tulang terhadap tulang, menyebabkan eburnasi, penampilan halus dan berkilau dari ujung tulang. Tulang berakhir berubah bentuk sebagian hasil dari proses degeneratif dengan meratakan kepala femoral di pinggul dan ratakan tibial condylis di lutut. Sebagai akibat dari kerusakan lain pada tulang, kista berkembang di tulang subkondral tepat di bawah permukaan. Stimulasi tekanan pada tulang yang terpapar dapat menghasilkan osteophytic spurs. Osteofit adalah taji bertulang yang berkembang di margin sendi artritik. Osteofit ini dapat mengganggu gerakan di dalam sendi, iritasi dari tulang fragmen dalam sendi, dapat menyebabkan sinofis radang membran sinoval. Membran sinoval menjadi hipertrofi dan mulai kehilangan kemampuan untuk menghasilkan cairan sinovial. Karena cairan sinovial memberikan nutrisi untuk hyaline tulang rawan, maka bila cairan sinovial hilang itu mengakibatkan berkurang nutrisi untuk tulang rawan hyaline. Akibatnya ligamen kapsul dan ligamen lainnya yang terkait erat dengan sendi seperti ligamen anterior dan posterior cruciate di lutut menjadi meradang dan mulai merosot. Nah, kemudian tiga itu adalah burns. Burns itu ada zonanya. Yang pertama itu zona koagulasi. Pada zona ini, kerusakan jaringan sudah tidak dapat diperbaiki karena protein menyusun jaringan tersebut sudah mengalami koagulasi
Zona ini melambangkan kerusakan maksimal akibat cedera termis. Yang kedua itu zona stasis. Zona stasis ini jaringan pada zona ini masih dapat diselamatkan, namun sudah terdapat penurunan perfusi di jaringan yang mengelilinginya. Perfusi di jaringan inilah yang berusaha ditingkatkan saat resultasi luka bakar sekaligus mencegah kerusakan menjadi irreversible. Perlu diwaspadai bahwa adanya komorbiditas saat hipotensi berkepanjangan, infeksi maupun edema memiliki potensi menjadi jaringan di zona statis rusak secara permanen. Kemudian ada zona hiperemia. Nah, zona hiperemia itu perfusi jaringan ditemukan tertinggi pada zona hiperemia yang merupakan zona terluar, dan dalam luka bakar jaringan pada zona ini biasanya akan mengalami perbaikan, namun adanya perburukan kondisi sistematik seperti sepsis atau hipoperfusi jangka panjang dapat mengganggu proses perbaikan jaringan pada zona hiperemia. Nah, kemudian yang keempat ini adalah osteoporosis. Osteoporosis itu adalah patologi yang terkait dengan peningkatan kerapuhan tulang. Pada kebanyakan kasus hal itu terjadi pada wanita karena perubahan terkait usia dan onset menopause menjadi tulang kehilangan kekuatan mereka menjadi jauh lebih lemah dan akibatnya mudah pecah. Osteoporosis pada orang tua adalah penyakit kerangka diwujudkan oleh penurunan massa tulang dan kerusakan mikrostruktur pada jaringan tulang yang menyebabkan kerapuhan tulang meningkatkan dan sebagai akibat peningkatan resiko patah tulang. Nah, kemudian yang kelima itu hipersensitivitas. Hipersensitivitas itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu tipenya reaksi anafilaksi. Anafilaksi ini apa? Di sini antigen atau alergen bebas dan bereaksi dengan antibodi. Dalam hal ini IgE yang terkait pada sel Mats atau sel basofil dengan akibat terlepasnya histamin. Keadaan ini menimbulkan reaksi tipe cepat. Nah, yang kedua itu tipe 2, reaksi sitotoksik. Sitotoksik ini apa sih? Di sini antigen terikat pada sel sasaran. Antibodi dalam hal ini IgE dan IgM dengan adanya komplement akan diberikan dengan antigen sehingga dapat mengakibatkan hancur sel tersebut. Reaksi ini merupakan reaksi yang cepat menurun simolin. Nah, reaksi allografi dan ulkus moren merupakan reaksi jenis ini. Nah, kemudian berikutnya itu tipe 3. Tipe ketiga itu reaksi imun kompleks. Di sini antibodi berikatan dengan antigen dan komplement membentuk kompleks imun. Keadaan ini menimbulkan neutropigmatic faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau kerusakan lokal. Pada umumnya terjadi pada pembuluh darah kecil, pengejauhan di kornea, terus berupa karakteristis herpes simplex, karakteristis karena bakteri Staphylococcus pseudomonas dan jamur. Reaksi demikian juga terjadi pada karakteristis herpes simplex. Nah, kemudian tipe yang keempat ini reaksi tipe lambat. Reaksi tipe lambat itu pada reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2, 3 yang berperan adalah antibodi imunitas humoral. Sedangkan pada tipe 4 yang berperan adalah limfosit T atau dikenal sebagai imunitas seluler. Limfosit T paka sensitif T lymphocytes berapa dengan antigen dan menyebabkan terlepas mediator limfokin yang jumpa pada reaksi penolakan pasca keratoplasti, keraton, konjungtivitas, fliken, karaktitis, herpes simplex, dan karaktitis
piriformis. Nah, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.